Dijelaskan ada satu riwayat ketika mereka para penghuni surga yang berada di tingkatan yang paling bawah, mereka pernah suatu saat heboh. Hebohnya karena suatu saat ada setetes minyak wangi yang jatuh dari tingkatan surga yang paling tinggi, yang dimana wanginya mereka tidak pernah cium selama ini. Begitu hebatnya minyak wangi ini, yang dimana mereka tidak dapatkan fasilitas di dalam surga tingkatan yang paling bawah. Mereka sampai kemudian bertanya langsung kepada malaikat yang ketika itu menjaga pintu surga. Wahai malaikat, apa yang menjadi amalan para penghuni surga yang ada di atas sana sehingga mereka mendapatkan nikmat yang kami tidak dapatkan saat ini? Lalu apa yang disampaikan oleh malaikat ketika itu? Ada yang membuat kalian beda dengan mereka yang ada di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karakter yang Allah ciptakan untuk manusia adalah manusia itu suka berkeluh kesah. Ini dijelaskan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Ma'arij. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu memiliki karakter suka berkeluh kesah. Ketika mereka diberikan satu musibah, ketika mereka diberikan satu kesusahan hidup, mereka berkeluh kesah. Namun ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah, mereka sangat bakhil. Mereka menutup rapat-rapat nikmat itu untuk orang lain. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, di mana dalam sholatnya mereka begitu tekun dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa salah satu karakter manusia itu adalah suka berkeluh kesah. Baik dalam situasi ketika dia mendapatkan nikmat maupun dia tidak dalam keadaan mendapatkan nikmat. Sebelum mendapatkan pekerjaan, kita berkeluh kesah kepada Allah, seandainya Allah memberikan saya pekerjaan, maka pasti saya menjadi manusia yang paling berbahagia. Ketika kita belum membina satu keluarga, kita menyampaikan, wahai Tuhan, begitu enaknya kalau kita sudah memiliki keluarga. Namun ketika kita diberikan oleh Allah nikmat pekerjaan, nikmat berkeluarga, dan nikmat-nikmat yang lain, di situ juga kita berkeluh kesah kepada Allah. Wah, kayaknya lebih enak kita nggak punya kerjaan. Wah, kayaknya lebih enak kita tidak berkeluarga. Inilah bentuk keluh kesah daripada umat manusia yang Allah ciptakan. Namun, salah satu karakter yang tidak baik manusia itu adalah ketika mereka diberikan nikmat itu, mereka menutup rapat-rapat nikmat itu. Mereka tidak memberikan nikmat itu kepada orang lain. Disinilah karakter munculnya sifat jelek manusia itu, yaitu bersifat kikir. Illal musallin, kecuali mereka orang-orang yang tekun dalam sholatnya. Pertanyaannya adalah, apa korelasi antara berkeluh kesah dengan ayat setelahnya yang mengatakan kecuali orang-orang yang istiqomah dalam sholatnya? Menurut ulama ada dua. Pertama, hendaklah keluh kesah itu disampaikan langsung kepada Tuhan yang telah memberikan kita masalah hidup. Tuhan yang telah menguji kita dengan ujian hidup. Sebab kenapa banyak kita, umat Islam, ketika mereka bermasalah dengan keluarganya, ketika bermasalah dengan tetangganya, ketika bermasalah dengan kakaknya, adiknya, saudaranya, apa yang mereka lakukan? Mereka sampaikan, mereka tulis status di media sosial. Padahal Islam, Al-Quran sendiri sudah memberikan solusi. Illal musallin. Ini maknanya apa? Sampaikanlah keluh kesah kita itu melalui sholat. Di mana
kita dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa ada ayat yang berbicara tentang sholat setelah Allah menerangkan tentang sifat keluh kesah manusia. Sholat itu adalah salah satu solusi bagaimana kita menyampaikan curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana bahwa ketika kita diberikan satu kesulitan hidup, masih banyak orang-orang yang lebih sulit hidupnya dari kita. Maka disinilah kuncinya untuk terus bersyukur dalam situasi apapun terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya salah satu nama dalam Asmaul Husna, yaitu nama Asy-Syakur, yang maha mensyukuri. Apa makna maha mensyukuri? Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu, memberikan nikmat jauh lebih banyak ketimbang apa yang diminta oleh hambanya. Nah, inilah yang harusnya bisa diteladani oleh kita orang-orang beriman. Bagaimana bisa mencontoh sifat maha syakurnya Allah. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, sekecil apapun nikmat itu kita dapat bersyukur. Ya, sekecil apapun nikmat itu, tetapi kita dapat mempersembahkan ibadah yang sebaik-baiknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya maha syakur ini, orang-orang beriman kelak sampai di dalam surga pun ucapan pertama kali yang keluar dari lisan para ahlul jannah adalah ucapan syukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an, wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hadzan inna rabbana laghafurun syakur. Ketika para ahlul jannah, ketika para penghuni surga itu masuk ke dalam surga, ucapan yang pertama keluar dari lisan mereka adalah memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi azhaba 'annal hadzan, yang telah menghilangkan rasa hazan. Menurut Imam At-Tabari, hazan itu adalah gundah gulana, keluh kesah. Di mana ketika kita di dunia untuk mendapatkan berbagai macam fasilitas hidup penuh dengan susah payah. Tidak jarang bahkan orang sampai mau mengorbankan nyawanya hanya untuk sesuap nasi. Bahkan di situasi pandemi saat ini, mereka tidak berpikir halal haram untuk mendapatkan rezeki. Ketika kita sudah di dalam surga, semua kesusahan itu hilang seketika. Di mana para penghuni surga akan mendapatkan fasilitas surga itu dalam keadaan jiwa yang berbahagia. Ketika mereka selesai memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan nikmat itu secara bertingkat-tingkat. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa sifat karakter surga itu menurut Imam At-Tabari adalah bertingkat-tingkat. Makanya disebut dengan darajat. Darajat itulah suatu tingkatan. Semakin tinggi tingkatan surga itu, maka semakin hebat juga nikmat-nikmat yang diberikan. Namun sebaliknya, sifat neraka itu disebut darokat. Semakin bawah tingkatannya, semakin dahsyat juga siksaan Allah bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Dijelaskan ada satu riwayat, ketika mereka para penghuni surga yang berada di tingkatan yang paling bawah, mereka pernah suatu saat heboh. Hebohnya karena suatu saat ada setetes minyak wangi yang jatuh dari tingkatan surga yang paling tinggi, yang dimana wanginya mereka tidak pernah cium selama ini. Begitu hebatnya minyak wangi ini, yang dimana mereka tidak dapatkan fasilitas di dalam surga tingkatan yang paling bawah. Mereka sampai kemudian bertanya langsung kepada malaikat yang ketika itu menjaga pintu surga. Wahai malaikat, apa yang menjadi amalan para penghuni surga yang ada di atas sana sehingga mereka mendapatkan nikmat yang kami tidak dapatkan saat ini? Lalu apa yang disampaikan oleh malaikat ketika itu? Ada yang membuat kalian beda dengan mereka yang ada di atas. Laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai' illa sa'ah marrah lam yazkurullah. Tidak ada satu penyesalan yang dirasakan oleh para penghuni surga kelak kecuali mereka lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah zikir ini yang membedakan antara tingkatan yang di atas dengan yang di bawah, sehingga mereka mendapatkan fasilitas nikmat yang berbeda dengan mereka yang ada di bawahnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Salah satu aktivitas yang tidak boleh berhenti bagi seorang yang beriman adalah aktivitas syukur. Bahkan dari mereka sebelum dilahirkan sampai mereka berada di dalam surga, ucapan syukur, perilaku syukur ini tidak pernah berhenti dari seorang manusia yang beriman. Ketika kita bisa bersyukur dengan nikmat sehat, maka Allah akan memberikan kita nikmat sehat yang lain. Ketika kita bisa bersyukur dengan nikmat rezeki, maka Allah akan memberikan tambahan-tambahan rezeki dalam berbagai macam bentuk rezeki. Ya. Ketika kita bisa bersyukur dengan ilmu yang diberikan Allah kepada kita, maka Allah akan memberikan tambahan ilmu-ilmu berupa hikmah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.